Hello brotherku semuanya, selamat siang. Ya, sorry banget guys, di sini aku telat record dan ini akan upload ya semoga jam 1 ya. Dan di sini ya kita melihat hari ini market sedang bumpy ya. Nah, jadi benar-benar V-shape recovery sesuai yang udah aku bilang kemarin di VIP ya. Ini aku curiga sih bakal V-shape. Kalau memang bakal V-shape ke 60.000 lagi, ini memang beneran bandar itu bangsat tuh. Ya, sengaja dibuatnya liquid banyak orang dulu ya. Salah satunya aku. Padahal aku challenge guys, $250 itu jadi $1.000 ya. Jadi ya apa ya? Ya 3 kali lipat gitu dari Porto ya, challenge di Bitget, dan ternyata sampai 460 459 ya liquid guys. Dan aku nggak tahu itu kok bisa liquid padahal MMR atau margin ratio itu 0,7% ya, 1% pun nggak sampai kayak gitu ya. Nah aku tuh bingung banget ya, kok bisa liquid, berarti ya damnya itu atau weaknya itu mungkin ya separah itu kali ya, padahal itu posisinya pada ijo-ijo guys ya, posisinya masih banyak pada yang ijo-ijo gitu, maksudnya yang ya 300%, 400% ya BTC, beberapa masih ada yang seribuan gitu ya. Dan kok bisa liquid? Itu aku bingung ya. Karena aku nggak mantau juga, pagi-pagi lihat notif, wah kampret, liquid dong ya kan. Tapi itu oke lah, kita jadikan pembelajaran lagi. Mungkin posisinya yang kebanyakan ya. Nah, posisi kemarin ada 35 atau 34, aku lupa ya. Pokoknya segitulah terakhir. Tapi MMR aman ya, karena aku mempraktekkan tips yang aku share. Jadi ya mungkin ada beberapa kelemahan dan nanti aku akan introspeksi lagi apa yang menjadi kelemahannya, dan kesal juga ya meskipun nggak banyak gitu ya. Aku sekali trading itu kan, kalau yang lain yang spot itu kan $5.000 $10.000 gitu, ini $250 doang, dan ini di features gitu masalahnya ya. Aku mau challenge tapi ya udah berhasil, udah hampir kali dua tuh ya kan, 500 dikit lagi tuh, 250 ke 500 kan kali dua guys ya, lalu liquid. Aduh, tapi bukan masalah ini ya, bukan masalah gede besar kecilnya, cuman ya perjuangannya itu loh, karena itu kan margin kecil ya, $3 $4 gitu kan, lumayan gitu ya. Tapi it's okay lah ya, cobaan, bukan cobaan sih, pembelajaran ya. Jangan udah sekali liquid terus menerus kayak gitu ya. Oke, jadi balik lagi kita lihat Bitcoin ya, baru aja ngehit ke 61.000 dan ini benar-benar V-shape recovery ya. Jadi gapnya ini udah tertutup ya, gap di 59 itu udah tertutup, and then di sini ya V-shape recovery-nya juga udah tertutup ya, area V-shape itu di sini guys. Nah, ya dia udah tertutup juga, tek ya. Udah tertutup, tek dari sini, tek 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 tek. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari structure market, ini adalah wave 5, wave 3 ya. Nah, jadi ini harusnya wave-nya tuh sedikit lebih panjang dari wave-wave sebelumnya. Oke, let's say ini one, and then sini satu ya. Nah ini dua ya, dua di sini. Nah tiga nih harusnya panjang, harusnya minimal lu ke sini tiga, and then empat, and then lima. Let's say di sini dulu. Nah ini kasarnya aja Elliott wave-nya ya. Jadi ya kemarin kan Elliott wave-nya gagal juga ya. Kita OTW di wave 3, lalu and then invalid wave-nya karena damnya gede gitu ya. Nah, jadi ini untuk wave kecil ya. Jadi tetap pakai elite wave karena correctionnya juga ya. Kalau kita perhatikan ini correctionnya udah ketara juga ya. Nah, ini correctionnya ABC-nya udah kelihatan sebenarnya. Ini correction A and then B higher and then C. Nah, sebenarnya gini bisa juga ya. Nah, jadi habis correction ABC itu bakal impulse wave ya, impulse wave A B C D E 1 2 3 4 5, sorry. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Kalau dilihat sih ya oke-oke aja, dan ini fine-fine aja ya. Soalnya structure market ya emang kayak gini guys. Ya nggak selalu bersih, nggak selalu pas, tapi kalau aku melihat ini duanya ini udah pas banget, dan sekarang kita OTW wave 3, dan wave 3 itu kurang lebih di sekitar harga ya di sinilah ya, 68 69 kali. Ya habis itu turun lagi sekitar 65 atau 64 baru ke 71. Nah, ini wave-nya wave balik doang nih guys ya. Sekali lagi nih wave-nya bukan wave untuk breakout bullish atau all time high, enggak. Ini wave-nya balik doang dari low kemarin kayak gitu ya. Soalnya kita udah hitung Fibo juga ya. Soalnya kalau di Fibo satunya itu dia 83.000. Jadi artinya kalau misalkan ke 83.000 itu bakal all time high. Nah, cuman satu aja sih pertanyaan aku, apakah di daily ini nggak ditutup lagi weeknya atau enggak gitu ya. Soalnya kalau kita lihat dari volumenya, di sini udah volumenya, nah ini daily ya. Ini dari 50 berapa nih, 54.000 sampai dengan 61.000. Wah, 62 guys. Wow.
627 ternyata. Sorry. 627 udah sempat 62 rupanya ya. Oke, 627 guys. Ini lumayan juga ya guys ya. Ternyata sampai 62. Wow. Amazing. Mantap ya. Sampai 62 rupanya ya. Nah, jadi sampai 62 kalau misalkan kita perhatikan ya. Jadi itu apa ya? Bisa dikategorikan, Ethereum juga udah 2600. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini tuh udah ini ya, udah ngebreak lumayan gitu ya. Oh benar guys, sorry. Ternyata sampai 62 bukan 61 ya. 627 hampir 63 dong, ya kan? Nah, jadi kalau kita perhatikan dari structure marketnya itu harusnya udah break bullish. Ya kita tinggal tunggu retestnya aja. Ingat, setiap kenaikan itu kalau mau sehat itu harus ada retest. Nah, kenapa nggak ada retest? Sering ya naik tuh tanpa retest guys. Itu yang bahaya. Kalian bisa lihat di tahun 2023 2024 ini setiap pumpnya keras banget tanpa retest, setiap dump juga langsung nyosor sampai BTC DOM itu enggak gimana bilangnya, sampai BTC DOM itu merusak benar-benar alt, dan banyak banget yang rungkat atau liquid dan alt itu dalam banget. Itu yang aku nggak mau ya. Karena apa? Karena itu sengaja dibikin nggak sehat gitu. Jadi kalau misalkan naik koreksi dikasih retest, aman-aman aja, sehat-sehat aja, itu aman gitu. Maksudnya market tuh nggak terlalu overbought banget, nggak terlalu oversold banget. Jadi dia masih masih ada waktu gitu ya untuk membalancekan si market tadi, baik dari segi altcoin ataupun dari segi volume marketnya ya. Karena kalau misalnya volume ngepump itu semua pump semua, volume ikut semua. Karena ketika dump volume tuh benar-benar nol, habis, nggak ada bener-bener volume masuk. Nah itu yang aku takutkan tuh yang kayak gitu ya, pump banget tanpa retest, bahaya sekali turun ya ludes kayak gitu. Makanya aku selalu bilang kita harus biasakan ya punya mindset dan analisa tuh sehat itu. Nah makanya sering aku bilang ini kok nggak ada retest, ini plan koreksinya kok nggak valid gitu ya. Yaitu ya dinaikkan dulu, ternyata dikejarnya area-area tertentu baru dihajar. Kayak gitu itu berbahaya guys. Kalian bisa lihat aja sendiri. Tapi kalau dia sehat, dia nggak bakal sedalam-dalam ini, dan BTC DOM-nya nggak bakal se-spike itu. Gitu. Aku yakin kalau sehat ya. Tapi ini kan ya kategori bisa dikategorikan nggak sehat, naik banget, turun ya hajar sekali udah kayak gini ya, dinaikkan pump for them aja nih ya, persis gitu ya. Nah jadi next plan ya korektif ke 59, and then ini plan korektifnya ya. And then melanjutkan ke minimal ke 64.000. Kalau misalnya break 64.000 pasti OTW ke wave 3 di 68 69, and see you in the next video. Bye bye.